Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Saya akan membahas materi dimensi 3. Silahkan simak videonya. Peta konsep dimensi 3 seperti berikut. Dimensi 3 itu mempelajari tentang jarak titik ke titik. Yang pertama. Yang keduanya mempelajari tentang jarak titik ke garis. Kemudian mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Dari konsep dimensi 3 ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada rumus pembantu untuk menyelesaikan masalah dimensi 3, yaitu teorema Pythagoras. Tentunya kita harus mengingat kembali apa itu teorema Pythagoras yang sudah dipelajari sebelumnya. Sekarang kita lihat di sini ada sebuah bangunan. Ini adalah ruangan atap ya. Atap yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ini termasuk salah satu penerapan dari konsep dimensi 3. Kemudian di sini ada kuda-kuda kayu. Kuda-kuda kayu ini berbentuk segitiga. Nah, di sini pembuatan kuda-kuda kayu untuk atap rumah juga merupakan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep dimensi 3. Di mana di situ ada pengukuran tertentu, di mana misalkan panjang kuda-kuda itu semakin panjang ukurannya, maka pengeluaran estimasi biayanya pun semakin besar. Tentu harus dihitung dengan benar. Kemudian juga di sini ada bentuk-bentuk bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada kardus, kemudian ada toples, lalu kemudian ada juga di sini kotak nasi. Tiap orang yang membutuhkan bentuk tersebut, benda tersebut tentu harus mengukur terlebih dahulu. Tergantung kebutuhannya. Bagaimana mengukur panjang, lebar, atau tinggi bangun ruang tersebut agar dapat digunakan untuk kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan. Sekarang kita ke masalah 1.1. Di sini ada bangun 1.2 yang berbentuk seperti layang-layang. Dalam hal ini kita akan mencari tahu apa itu jarak. Nah, kita lihat di sini bangun 1.2 di mana ada titik A, B, C, D. Titik di sini dicontohkan sebagai kotak ya, sedangkan garisnya itu adalah jalan yang menghubungkan antar kota tersebut. Kemudian, jika kita berada di kota A dan akan pergi ke kota C, rute manakah yang mungkin dilalui? Berapakah panjang lintasannya? Oke, kita lihat di tabel berikut. Nomor 1, kita ambil rute dari A ke B, lalu setelah dari B kita baru ke C. Maka kita ambil rute ABC. Panjang lintasannya di sini kita lihat AB adalah 16, BC adalah 18. Maka panjang lintasannya adalah 34. Yang kedua, kita ambil jalur dari A langsung ke C lurus. Maka kita sebut ini rute AC. Panjang lintasannya adalah 27.
Kemudian berikutnya yang ketiga, kita ambil jalur dari A ke D dulu, baru setelah dari D ke C. Nah, ini kita sebut jalur ADC atau rute ADC. Panjang lintasannya AD 20, DC 23, maka totalnya adalah 43. Kemudian kita juga bisa ambil jalur yang agak berbelit, yaitu jalur ABDC. Dari A ke B dulu, yaitu 16 panjang lintasannya, lalu dari B ke D 17, dari D ke C adalah 23, maka totalnya adalah 56. Lalu bisa juga kita ambil jalur ADBC. Nah, jalur atau rute ADBC ini panjang lintasannya AD 20, DB 17, dan BC adalah 18, sehingga total panjang lintasannya adalah 55. Nah, itulah rute dan panjang lintasan dari kota A ke kota C yang mungkin dilalui. Maka setelah ini kita akan menentukan apa itu jarak. Kira-kira jarak itu termasuk panjangnya yang 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, yang merupakan jarak dari A ke C itu adalah yang paling dekat, yaitu nomor 2. AC rutenya adalah 27 panjang lintasannya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan jarak adalah rute terdekat antara kedua titik atau tempat. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Di sini ada bangun kubus ABCD EFGH yang memiliki panjang rusuk AB-nya 3 cm. Kalau AB 3 cm, berarti BC juga 3 cm. CG juga 3 cm karena ini bangunnya adalah kubus, di mana kubus itu setiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Kemudian, manakah yang termasuk jarak dari A ke B? Jarak A ke B itu adalah AB. Kemudian, jarak dari B ke C itu adalah BC. Dan jarak C ke E itu adalah CE. Kemudian EG itu adalah jarak dari E ke G. Nah, itu jarak antar titik ke titik. Sekarang kita lihat di sini ada bangun ruang nih. Dari nomor 1, yang bagian A, manakah yang merupakan jarak antara titik F ke G? Nah, dari F ke G itu berarti kan kita tarik garis ke sini. Lurus gini ya. Jaraknya adalah garis FG. Yang 1B sekarang. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Berarti kita tarik garis dari B ke D. Nah, ini jaraknya adalah garis DB atau BD ya, sama saja. Kemudian nomor 2, bagian A, manakah yang merupakan jarak antara titik P dan titik N? Kita lihat mana titik P ini. Tarik garis ke N. Nah, ke situ. Maka jawabannya adalah garis PN. Lalu yang 2 bagian B, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan L? Yaitu garis QL. Nah, itu ya. Baiklah, sekarang kita ke contoh soal ya. Dalam suatu kamar yang berukuran 4 x 4 x 4 meter akan dipasangkan lampu pada bagian tengah di sisi atas ruangan seperti gambar berikut. Tentukanlah poin A yaitu jarak lampu ke lantai bawah, poin B jarak lampu ke salah satu sudut atas. Kalau melihat dari bentuk ruangannya, ini adalah kubus yang memiliki panjang sisi atau rusuk yang sama. Untuk yang poin A, jarak lampu ke lantai bawah,
kita ambil misalkan yang T ini adalah posisi lampu, tepat berada di tengah atas. Maka jaraknya ke lantai bawah adalah kita menarik garis dari atas ke bawah, tepat di tengah-tengah lantai bawah, yaitu posisinya ke U ya. Jadi jarak lampu ke lantai bawah itu adalah TU. Berapakah panjang TU? Nah, panjang garis TU itu sama dengan E ke A, dan juga sama dengan F ke B, lalu G ke C, dan H ke D. Sehingga tidak usah menghitung lagi, karena ini bentuknya kubus. Maka untuk yang poin A itu TU sama dengan EA, lalu sama dengan FB sama dengan GC, dan HD panjangnya adalah 4 meter. Cukup mudah untuk yang poin A. Sekarang kita ke poin B. Jarak lampu ke salah satu sudut atas. Nah, dari T ini misalkan kita ambil adalah jaraknya T ke E ya. Dari T ke E, berapakah jaraknya? Kalau misalkan kita pindahkan seperti ke gambar di bawah ini, kita ambil segitiga seperti EFGT. Ini adalah posisi lampunya di T. Maka jaraknya dari T ke E itu adalah berapa? Nah, kita lihat dari EF-nya itu 4, kemudian FG-nya 4. Maka untuk mencari ET, kita harus mencari tahu dulu panjang garis E ke G, karena ET adalah setengahnya dari garis EG. Sedangkan garis EG kita bisa cari dengan cara teorema Pythagoras. Nah, ini dia. TE itu rumusnya adalah setengahnya dari EG. Maka sekarang kita cari aja panjang EG dengan teorema Pythagoras, yaitu akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Karena EG itu sisi miring, dan sisi miring itu adalah penjumlahan akar kuadrat dari dua sisi yang lainnya. EF adalah 4, berarti 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dalam akar ya. Berarti hasilnya adalah akar 16 tambah akar 16, yaitu hasilnya adalah akar 32. Sekarang kita sederhanakan dulu. Akar 32 itu bisa kita perkecil. Nah, 32 itu adalah 16 dikalikan dengan 2. 16 dikali 2, maka 16-nya itu kita keluarkan menjadi 4. Sedangkan 2-nya tetap di dalam akar. Nah, kita tahu hasilnya bahwa garis EG itu adalah 4 akar 2. Barulah kita bisa mencari tahu garis TE. TE itu adalah setengahnya dari EG, maka setengah dikali 4 akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2 meter ya. Nah, ini dia jarak dari lampu ke salah satu sudut atas.